Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rahman Afandi, NPM 18 17 05 10 75. Sini saya ingin menjelaskan tentang UAP yang kedua. Yang pertama itu penjelasan data dan analisis data. Di sini kita pilih file data sendiri, yaitu arrhythmia data. Kita open. Baru kita save di my data SVM. Lalu yang kedua, kita lakukan praproses data yang akan menampung nama kolom yang punya missing value. Jadi kita masukkan ke data I, lalu ganti tipe data pada kolom yang punya missing value. Di sini kita masukkan data I yang ada di dalam data my data SVM menggunakan function X. Kita jadikan as numerik dengan value yang tanda tanya ini kita jadikan X. Lalu lakukan klasifikasi dengan klasifikasi SVM. Misalkan data 80% training dan 20% data. Pertama kita masukkan sheet-nya dulu satu-satu. Lalu kita load, kita masukkan ke data sampel dengan sampel dua data, yaitu 80% dan 20% dari data my data SVM. Kita refresh true dengan probabilitas 0,8 dan 0,2. Lalu di data sampel ini akan ada indeks dengan 1 dan 2 dengan nilai data sampel 1 dan 2. Dan yang data sampelnya sama dengan 1, maka dia menjadi data train. Lalu jika dia data sampelnya sama dengan 2, maka dengan menjadi data test. Lalu di sini selanjutnya itu kita install package Canlab. Kita install terlebih dahulu. Package Canlab itu kita pakai untuk klasifikasi SVM dengan fungsi KSVM. Setelah package Canlab sudah terdownload dan terinstall, kita gunakan library-nya, lalu kita pakai fungsinya dengan mydata_svm, dengan KSVM, fungsi KSVM data v280 dengan data dari train dengan kernel vanilla dot dengan action NaOmit scale C. Di sini kita setting default kernel parameternya. Lalu 280 itu karena kolomnya itu ada 280 variabel. Lalu kernel vanilla dot itu adalah kernel linear. NaAction sama dengan NaOmit itu untuk menghiraukan value Na atau tidak ada. Lalu setelah itu kita lihat isi dari model SVM-nya. Di sini ada SVType regression parameter epsilon 0,1. Lalu ada linear dengan jenis vanilla, kernel function-nya. Lalu ada number of super vector itu ada 47. Objective function value itu minus 0,1083 dengan training error itu 0,01. Lalu selanjutnya kita install package Boruta. Kita install package Boruta. Penginstalan package Boruta itu untuk ini fitur seleksi dengan Boruta. Jadi kita install package Boruta, kita load library-nya. Lalu my data SVM itu yang 11 sampai dengan 15 kita jadikan as faktor. Lalu kita masuk ke fitur selection. Lalu kita masukkan ke fitur selection dengan fungsi Boruta.
yaitu data semuanya sampai V280. Kita lakukan trace-nya itu 2 kali. Dia akan loading untuk mengambil data penting dan memisahkannya. Ini akan memakan waktu yang agak lama. Karena datanya lama, dia akan melewat banyak data. Di sini untuk 5 kali iterasi sudah mendapatkan 7 atribut yang dikonfirm, dan di recheck itu 190 atribut. Dan masih ada 82 atribut yang tersisa. Setelah 20 iterasi, dikonfirmasi ada 3 atribut, dan ditolak ada 16 atribut. Proses terus berlangsung.
Lalu setelah selesai kita bisa load plotnya, tapi untuk mempersingkat waktu kita akan melakukan tabel prediksi training duluan. Di sini kita masukkan atribut statusnya itu untuk melihat confirm, data yang confirm, yang reject, dan tentatif. Di sini banyak yang tidak terload, itu 113 row lagi. Lalu selanjutnya kita mencari data confirm, kita ambil data confirmnya, kita masukkan ke model fitur selection confirm. Lalu kita melihat data kita masukkan ke model dan kita dapatkan data-data yang masuk ke get confirm. Baru setelah itu kita mencari data yang tidak confirm dan tentatif. Itu untuk yang di atas, dan yang non-reject formula ini untuk mencari data yang confirm dan tentatif. Lalu kita masukkan ke dalam model, dan setelah dimasukkan ke dalam model kita tampilkan. Dan ini untuk data-data yang get confirm dan tentatif. Lalu kita lakukan tes akurasi. Di sini kita masukkan ke predik 1 untuk data yang get confirm formula. Lalu setelah itu di sini kita masukkan yang get reject, baru kita masukkan ke DT2, kita masukkan ke predik, lalu kita lihat iniannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.